nama itu sebutan. Allah nama sebutan. Yang kita sembah ya bukan nama, yang bernama Allah. Siapa yang bernama Allah itu? Nah, di situ letak kajian tasawufnya. Enggak ketemu Pak kalau hanya di syariat. Mesti dalam ilmu tasawuf. Anta abudallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kau tak melihatnya, tapi kau yakini kau dilihatnya. Jadi ini ada dua pola ibadah. Ya, jadi pola beribadah itu dua. Yang pertama seolah melihat Allah, itu ibadahnya orang yang sudah arif billah. Yang kedua seolah dilihat Allah, itu pola ibadahnya abidillah. Jadi ada pola ibadah arif billah, ada pola ibadah abidillah. Ada orang rajin ibadah, sedekahnya banyak, umrohnya tiap bulan, ya, haji sudah berulang-ulang, salat rajin, tahajud, duhanya. Cuman dia tidak mengenal siapa sih Allah yang dia sembah itu. Yang dia tahu Tuhannya bernama Allah, nama yang dia tahu. Yang punya nama siapa? Nah, ini nggak tahu. Ini namanya orang abid, rajin ibadah tapi tidak ma'rifat kepada Allah. Nah, tapi yang kedua tadi orang arif. Kalau orang arif itu orang yang sudah ma'rifat, tahu betul dia dengan Allah itu. Ya dah. Bukan hanya sekedar tahu nama. Nama itu sebutan. Allah nama sebutan. Yang kita sembah ya bukan nama, yang bernama Allah. Siapa yang bernama Allah itu? Nah, di situ letak kajian tasawufnya. Enggak ketemu Pak kalau hanya di syariat. Mesti dalam ilmu tasawuf. Kenapa? Karena Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Allah itu laisa kamisli syai'un, tak dapat diumpamakan dengan sesuatu apapun. Akal kita enggak bakal terjangkau. Maka tidak boleh kita menggunakan akal kita untuk mengkaji tentang zat Allah. Ya, kata Nabi SAW, ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati fatuhlik. Kamu pikirkan ciptaan Allah, jangan kamu pikirkan zatnya, nanti kamu celaka. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, jangan langsung akal kita diarahkan ke zatnya, enggak akan sanggup. Karena akal kita ciptaannya. Kalau akal kita bisa menjangkau, berarti setara. Kalau setara, berarti ada kesamaan Allah dengan sesuatu. Maha suci Allah dari bermisal. Ini al-ihsan. Nah, ilmunya disebut ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu turunan daripada al-ihsan. Ya. Yang melaksanakannya ini adalah rasa. Jadi mengolah rasa. Makanya nggak bisa disebut. Ya, maka sehingga saya katakan kalau belajar tasawuf itu kita bedakan dulu mana yang ilmu tasawuf, mana yang amaliyah tasawuf, mana yang akhlak tasawuf. Ini sering kali rancu. Kalau sudah berakhlak kayaknya sudah bertasawuf, belum tentu Pak. Kita lihat dulu, kita ilmu tasawufnya mana. Ilmu tasawuf itu ilmu ketuhanan. Ya. Karena Allah itu nggak bisa dijangkau dengan akal, maka Rasul memerintahkan pada kita untuk mengkaji ciptaannya. Ciptaan Allah itu banyak. Ya, ada bumi, langit, bulan, bintang, surga, neraka, aras, kursi, manusia, binatang, tumbuhan. Tidak akan selesai kita pikirkan semuanya Pak. Jangankan mikirkan semuanya, mikirin semut aja nggak akan selesai semut hidup kita. Berapa biji semut di Lampung? Nggak tahu kita. Berapa macam warnanya. Tentang semut aja, maka nggak usah kita mengkaji secara keseluruhan. Maka para ulama tasawuf membagi alam ini menjadi dua. Ada yang disebut alam kabir, alam terkembang. Ada yang disebut alam saghir, diri kita manusia ini.
Nah, kalau mengkaji alam kabir, terlalu luas, nggak kejangkau oleh kita. Cukup kajilah diri kita ini saja. Ya, mengkaji diri, maka ilmu tasawuf bisa dikatakan ilmu ya pengenalan diri. Nah, kalau sudah kenal kepada diri kita, maka kita akan kenal kepada Tuhan kita. Nah, jadi mengenal Allah cukup kenali diri saja. Maka timbul istilah dalam tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Wa man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Siapa orang yang kenal kepada Tuhannya, kelu lidah. Lidah nggak bisa ngomong. Maksudnya nggak bisa ngomong bukan kena stroke kayak apa, nggak bisa ngomong, bukan, nggak bisa diomongin. Contohnya saja, kalau orang bertanya apa rasa nasi, kita dari kecil sampai tua makan nasi, tapi coba cerita rasa nasi itu seperti apa, nggak akan satu pun kita bisa cerita. Kalau kita katakan hambar, air pun hambar, sama nggak hambar air sama nasi, beda, apa bedanya, coba cerita, nggak sanggup. Oh manis-manis, pisang juga manis-manis juga, beda nggak pisang manis pisang sama nasi? Oh beda, apa bedanya? Nggak bisa cerita. Itu namanya keluh lidah. Jadi bukan keluh lidah jadi telor, nggak bisa ngomong, bukan, nggak bisa diomongin. Ya, maka kalaupun kita sudah mengenal Allah, hanya kita yang tahu. Maka timbul dalam istilah tasawuf, man lam yadhuk lam ya'rif. Siapa orang yang belum merasakan, dia nggak akan pernah tahu. Jadi kalau orang tanya apa rasa nasi, gampang aja tuh makan nasi biar tahu rasa. Oh begitu dia makan, oh begini rasa nasi, kata dia yang sudah makan. Coba cerita. Nggak, dia nggak bisa cerita apa rasa nasi itu. Nah begitu. Jadi ini mengolah rasa. Nah, kemudian sasaran yang ingin dicapai adalah ikhlas.